Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masruroh dari kelompok 4 Latsar CPNS 2020 angkatan 63. Di sini saya akan mempresentasikan modul ketiga dan keempat dari agenda 2. Kompeten. Pengertian kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlakukan dalam melaksanakan tugas jabatan dalam pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Standar kompetensi ASN ada 3 ya, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang ketiga, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya masing-masing. Ini adalah sistem pengembangan kompetensi ASN, ada 2 model, ada dari pendidikan, ada dari pelatihan. Dari pendidikan dilakukan seperti biasa ya. Untuk pelatihan ada 2 macam, ada klasikal dan non-klasikal. Di sini klasikal adalah pembelajaran tatap muka, sedangkan non-klasikal adalah dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, seperti itu. Kira-kira paling lama adalah 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasi oleh LAN atau BKN. Pendekatan pengembangan kompetensi ini seperti yang dijelaskan tadi ya, ada klasikal dan non-klasikal. Klasikal pertemuan tatap muka seperti biasa, dan non-klasikal bisa dilakukan tanpa tatap muka. 2 jalur perkembangan karir pegawai. Yang pertama ada jalur struktural atau kepemimpinan. Jalur ini lebih ditekankan memiliki kompetensi view organisasi yang luas. Semakin tinggi jabatannya, kemampuan view organisasinya harus lebih luas, meliputi kemampuan kepemimpinan termasuk teknisnya itu sendiri. Sedangkan jalur fungsional atau profesional adalah sebagai jalur keahlian profesional. Semakin tinggi jabatannya, tuntutan kompetensi teknisnya semakin dalam. Ini adalah talent management box, di mana kita selain menjalankan kompetensi, di sini ada mengembangkan talenta. Di sini ada 9 kotak manajemen box. Nah, ini dari yang pertama, kedua, sesuai dengan penilaian yang ada dalam individu masing-masing. Di sini akan saya jelaskan modul keempat, yaitu harmonis. Harmonis, pengertiannya adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan, yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman ada 3, membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar, dan memberikan kontribusi, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Jadi selain bekerja, di sana kita harus membagi kebahagiaan kita bersama semua anggota agar terjamin, agar terjadi tempat kerja yang nyaman. Etika publik di sini karena memang
harmonis itu membutuhkan etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar dan norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik ini. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua adalah sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kode etik dan kode perilaku ASN. Di sini ada beberapa ya. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, yang terakhir, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Contoh penerapan harmonis dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, toleransi, yang kedua, empati, yang ketiga adalah keterbukaan terhadap perbedaan. Terima kasih, sekian dari saya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.